Men are not meant to be dominant. Men are meant to be submissive. Nobody cares about when you do that and there's like muscles there. Nobody cares about that. So it's okay to be weak. Enggak. Laki-laki haruslah menjadi monster buas. Monster yang benar-benar buas. Kemudian, lu belajar bagaimana cara mengendalikannya. Film The Northman tahun 2022 merupakan film sejarah fiksi yang epik berdasarkan cerita legend Hamlet. Film ini disutradarai oleh Robert Eggers. Plot cerita ini sama seperti plot dari anime Vinland Saga, di mana karakter utama merupakan seorang Viking yang ingin membalaskan dendam ayahnya. Film The Northman mungkin bisa kita sebut sebagai film live action anime Vinland Saga versi Hollywood, karena memiliki kesamaan cerita pada tokoh utamanya. Bagi yang belum menonton film anime ini, anime Vinland Saga merupakan anime yang sempat naik daun pada tahun 2019 lalu dan memiliki rating tinggi sekitar 8,7 berdasarkan website myanimelist.net. Sedangkan film The Northman sendiri memiliki rating 7,5 di IMDb. Seperti apa alur cerita film ini? Tonton terus video ini sampai habis dan tidak lupa kami memberikan spoiler warning karena video alur cerita ini mengandung full spoiler. Pada tahun 895 Masehi, Raja Nordik bernama Aurfandil sang gagak perang pulang ke kampung halamannya di Pulau Rafsei. Setelah misi penaklukan bangsa-bangsa di luar negeri, terlihat anaknya yang merupakan pangeran muda bernama Hamlet sangat senang dengan kepulangan sang raja. Dia pun memberitahu kepulangan sang raja kepada ibunya Gudrun. Kemudian dilakukanlah acara selamatan atas kepulangan sang raja Aurfandil. Sang raja memberikan harta rampasan berupa kalung bekas seorang pangeran di negeri yang pernah dia taklukkan. Lalu datanglah adik sang raja bernama Fjolnir bersama anaknya yang masih bayi untuk mengucapkan selamat atas kepulangan kakaknya. Lalu Fjolnir dan pangeran Hamlet bersorak untuk kemakmuran sang raja. To the kingdom of Rapse! Ternyata setelah pulang dari misi penaklukannya, sang raja terluka parah di bagian perut dan mulai berpikir untuk menjadikan putranya Hamlet sebagai penerusnya. Lalu pada waktu subuh sang raja membawa pangeran Hamlet ke kuil untuk melakukan ritual sumpah suci yang dipimpin oleh pelawak sekaligus ahli spiritual kerajaan bernama Heimir. Heimir menyuruh Raja Aurfandil dan pangeran Hamlet untuk meminum ramuan beralkohol. Lalu dilakukanlah sumpah suci dan jika ayahnya mati maka pangeran Hamlet wajib membalaskan dendam ayahnya selama dia hidup dan menggantikan posisi ayahnya sebagai raja. Hamlet pun disuruh memegang luka ayahnya dan melihat sebuah pohon kehidupan raja-raja terdahulu dan di atas pohon terlihat Hamlet akan menjadi seorang raja. Setelah selesai mereka pun pulang, namun tiba-tiba saja ayahnya terkena panah oleh gerombolan pria berkuda tak dikenal. Raja pun menyuruh pangeran untuk lari. Lalu salah seorang pria berkuda itu melepas helm perangnya dan sang raja terkejut karena yang menyerangnya itu adalah adiknya sendiri, Fjolnir, demi merebut tahta kerajaan. Fjolnir pun membunuh Raja Aurfandil dengan memenggalnya dan menyuruh anak buahnya untuk membunuh pangeran Hamlet. Salah satu anak buahnya Fjolnir, Finn, menangkap Hamlet, namun Hamlet berhasil kabur dengan memotong batang hidungnya Finn. Lalu Hamlet kembali ke pemukiman desa, namun dia terkejut karena anak buahnya Fjolnir telah membantai penduduk desanya. Kemudian dia melihat ibunya berteriak karena telah ditangkap dan dibawa oleh Fjolnir untuk diperkosa di sebuah rumah gubuk kayu. Lalu datanglah Finn dan mengatakan kabar palsu kalau Hamlet telah mati tenggelam di laut. Hamlet pun berhasil kabur ke laut menggunakan perahu sambil mengucapkan, beberapa tahun kemudian Hamlet diselamatkan dan dirawat oleh gerombolan Viking dan telah menjadi petarung buas. Di malam sebelum berperang, Hamlet dan gerombolan Viking melakukan ritual tarian serigala agar bisa menjadi buas dan tak terkalahkan saat berperang. Lalu keesokan paginya Hamlet dan gerombolan Viking menyerang sebuah desa di negeri Rus. Dengan barbarnya mereka membantai semua prajurit layaknya serigala. Hamlet melolong setelah menggigit musuhnya hingga tewas. Tanpa kenal ampun mereka membunuh orang tua, memperkosa wanita dan menjadikan sisa penduduk yang hidup sebagai budak. Di malam hari Hamlet berjalan ke sebuah kuil dan bertemu dengan penyihir.
Penyihir lalu mengingatkan tentang sumpah Amlet untuk menghabisi pembunuh ayahnya, Fjolnir. Lalu penyihir menyuruh Amlet untuk pergi ke sebuah daratan di utara di mana Fjolnir berada, dan menyuruhnya untuk mengikuti seekor rubah yang akan membawanya menemukan sebuah pedang kuno bernama Draugr untuk membantunya membunuh Fjolnir. Penyihir kemudian memberikan ramalan bahwa dia akan bertemu gadis dan memiliki anak yang kelak akan menjadi raja gadis. Keesokan paginya, budak-budak tersebut telah dipesan oleh Fjolnir dan akan dikirim ke Islandia. Amlet lalu mendengar kabar dari temannya bahwa Fjolnir telah dikalahkan dan kerajaannya direbut oleh Harald dari Norwegia. Fjolnir lalu kabur bersama anak dan istrinya ke pulau terpencil yang terletak di Islandia. Mendengar kabar itu, seekor gagak datang yang merupakan penjelmaan dari ayahnya. Menggunakan kesempatan ini, Amlet lalu menyamar sebagai budak dan menaiki perahu bersama budak-budak lain yang akan membawanya ke Islandia. Di perahu dia bertemu dengan budak dari Slavia, Olga, yang mengklaim dirinya sebagai penyihir. Lalu di tengah gemuruh badai dan dahsyatnya ombak laut pada malam hari, Amlet tak sadarkan diri lalu mendapatkan penglihatan tentang gunung berapi di Islandia, tempat di mana dia akan bertemu ibunya, Fjolnir, pedang kuno Draugr, dan Olga yang kelak akan menjadi istrinya. Sesampainya di daratan, banyak para budak yang tidak selamat melewati badai. Amlet pun bertemu kembali dengan Finn yang pernah dia potong batang hidungnya. Para budak lalu digiring ke tempat pertanian di mana Fjolnir hidup bersama istrinya Gundur, anak tertuanya Thorir, dan putra bungsunya bernama Gunnar. Fjolnir lalu memilih Amlet sebagai pekerja kasar di pertanian. Di sini Fjolnir tidak mengenali Amlet karena dia pikir Amlet sudah mati berpuluh-puluh tahun yang lalu. Lalu Fjolnir memilih Olga karena cantik dan menjadikan dia sebagai budak pemuas nafsu. Pada malam harinya dia bertemu seekor rubah sesuai yang diramalkan oleh penyihir wanita. Amlet lalu mengikuti rubah dan sampailah dia di sebuah goa. Di dalam goa itu dia bertemu dengan penyihir laki-laki, lalu penyihir itu menunjukkan kepala Heimer yang sudah dipenggal oleh Fjolnir. Penyihir lalu menjadikan dirinya sebagai medium komunikasi antara roh Heimer dan Amlet untuk mengetahui lokasi pedang Draugr yang akan membantunya mengalahkan Fjolnir. Pedang Draugr merupakan pedang kuno sakti yang ditempa menggunakan material besi langka. Memiliki kekuatan magis, selalu meminta tumbal darah manusia dan hanya bisa digunakan pada malam hari atau di gunung gerbang Hel. Amlet lalu pergi ke suatu bukit tempat pedang Draugr berada. Saat memasuki bukit, dia melihat mayat raja pemilik pertama pedang Draugr. Ketika ingin mengambil pedangnya, tiba-tiba mayat tersebut bangkit dan menyerang Amlet. Amlet yang sudah punya pengalaman berperang mengalahkan mayat tersebut dengan mudah dan memenggalnya di bawah sinar rembulan. Tapi semua itu ternyata hanyalah halusinasi Amlet dan dia sebenarnya masih berada di depan mayat tersebut. Setelah berhasil mengambil pedang Draugr, Amlet menyembunyikan pedang tersebut di atas atap rumah kayu berlapis rumput. Pada keesokan paginya, Amlet diikutsertakan dalam lomba permainan kenatre melawan musuh dari peternakan lain, di mana pemainnya hanya berisi para budak. Permainan ini memperbolehkan kontak fisik hingga memperbolehkan membunuh lawannya demi memenangkan pertandingan. Amlet dan timnya kalah skor dengan lawan sehingga membuat Gunnar sekaligus adik tirinya Amlet emosi. Hal itu membuatnya nekat memasuki lapangan pertandingan, namun Gunnar didorong ke tanah oleh budak musuh hingga mimisan dan pingsan. Melihat hal itu, Amlet lalu menghabisi budak musuh tersebut dan membunuhnya dengan menghancurkan tengkorak kepalanya. Malam harinya para budak bersukacita atas kemenangan lomba kenatre. Sebagai ucapan terima kasih, Thorir menaikkan pangkat Amlet menjadi tim leader para budak dan menghadiahi Amlet untuk bebas memilih budak wanita sebagai istrinya. Enggak pikir lama, Amlet langsung memilih Olga sebagai istrinya. Dia lalu mencari Olga dan mereka pun ngenskoi. Selesai ngenskoi, mereka mulai rencana untuk membuat hidup Fjolnir menjadi mimpi buruk. Pada keesokan malam harinya, Amlet mengambil pedang Draugr dan mencincang dua anak buah terbaik Fjolnir. Pagi harinya, Thorir murka karena melihat teman terbaiknya meninggal terpaku di dinding dengan posisi menyerupai kuda. Lalu seorang nenek tua bernama Isildur memeriksa bekas luka mayat tersebut dan mengatakan kalau luka tersebut berasal dari tebasan pedang dari dunia lain dan akan terus meminta tumbal. Fjolnir lalu berinisiatif memberikan tumbal wanita muda kepada Dewa Freyr untuk mendapatkan perlindungan. Saat sesi ritual sedang berlangsung, Amlet melolong seperti serigala dan membuat anjing milik Fjolnir, Riki, ketakutan dan menyerangnya. Fjolnir tidak punya pilihan selain membunuh anjing kesayangannya. Dia pun pergi mengecek prosesi ritual tumbalnya, namun betapa terkejutnya ternyata Amlet sudah mengganti tumbal wanita muda dengan dua ahli spiritualnya.
Wanita tua Isildur terikat di jerami sementara pemuka spiritual yang laki-laki Hailur disiksa secara mengenaskan dengan cara digantung terbalik. Pada malam hari berikutnya, Emmlet ditugaskan menjaga peternakan oleh Fjolnir untuk menjaga serangan yang dia pikir berasal dari roh jahat. Olga lalu membuatkan sup daging kambing dicampur dengan magic mushroom yang sudah diberikan jampi-jampi. Olga lalu memberikan sup daging tersebut kepada para prajurit Fjolnir dan membuat mereka berhalusinasi dan melakukan bunuh diri. Emmlet lalu datang ke ruangan ibunya Gudrun dan memberitahukan bahwa dia merupakan anaknya yang dianggap telah lama mati. Mendengar hal itu, reaksi ibunya Emmlet justru biasa aja. Karena ternyata ibunya sendirilah yang memohon kepada Fjolnir untuk membunuh Raja Orvandil dan anaknya Emmlet. Dia mengaku lebih mencintai Fjolnir dan mengatakan bahwa dia sama sekali tidak mencintai mantan suaminya Orvandil. Karena dulu dia merupakan wanita budak yang diculik dan diperkosa oleh Raja Orvandil sehingga melahirkan Emmlet. Ibunya malah mencium Emmlet dan mengajaknya ngenskui. Emmlet menolak dan tidak terima dengan kenyataan ini dan dia menganggap ibunya sudah gila. Lalu Emmlet pergi ke kamar Thorir dan menusuk dadanya dengan pedang hingga tembus ke bawah dan kemudian dia mengambil jantungnya. Keesokan paginya Fjolnir sangat bersedih dan murka karena anak kesayangannya terbunuh. Fjolnir lalu menuduh para budak dan mulai menggorok leher mereka satu persatu. Hingga ketika Fjolnir ingin menggorok leher Olga, Emmlet datang membawa jantung Thorir untuk ditukarkan dengan nyawa Olga. Lalu anak buah Fjolnir segera menyerang Emmlet dan Olga yang melihat kesempatan ini langsung kabur. Karena pedang Draugr tidak bisa digunakan pada pagi hari membuat Emmlet tidak bisa mengalahkan anak buahnya Fjolnir. Dia pun berhasil ditangkap dan bilang kalau jantung yang dibawanya bukan jantung milik Thorir anaknya melainkan jantung binatang. Dan akhirnya Emmlet lalu ditawan dan digebugin hingga babak belur. Ketika Fjolnir dan anak buahnya pergi untuk mencari jantung asli milik Thorir, sekelompok burung gagak datang dan membebaskan Emmlet. Pada malam harinya, Fjolnir mengadakan upacara kematian untuk Thorir sekaligus mengadakan ritual balas dendam kepada Emmlet. Namun ketika pergi ke gudang, ternyata Emmlet sudah tidak ada. Emmlet dibawa oleh wanita berkuda yang merupakan seorang Valkyrie menuntun jiwa Emmlet ke gerbang Valhalla. Namun ternyata semua itu hanyalah mimpi. Setelah sadar, ternyata Emmlet dibawa oleh Olga. Setelah kondisi Emmlet membaik, mereka lalu berencana pergi ke tempat kerabat Emmlet di Orkney menggunakan kapal nelayan. Ketika melihat leher Olga terluka, Emmlet lalu mencium luka tersebut. Seketika itu Emmlet mendapatkan penglihatan bahwa Olga sedang mengandung anak perempuan kembar dan salah satunya akan menjadi raja gadis. Mengetahui hal ini, Emmlet berpikir anak-anaknya tidak akan selamat selama Fjolnir masih hidup. Sehingga dia memutuskan untuk turun dari kapal dan berenang kembali ke peternakan untuk menyelesaikan misi balas dendamnya. Sesampainya di peternakan, Emmlet membantai semua anak buah Fjolnir termasuk Finn dan membebaskan semua budak. Emmlet pergi ke kamar Fjolnir, namun yang dia temui adalah ibunya sendiri. Ibunya justru menyerang Emmlet dengan pedang. Tidak punya pilihan lain, Emmlet membunuh ibunya sendiri tepat di jantungnya. Melihat hal ini, Gunnar datang menyerang dari belakang dan menusuk punggung Emmlet dengan pisau. Lalu secara tidak sengaja Emmlet membunuh Gunnar. Fjolnir lalu muncul dan melihat anak dan istrinya dibunuh oleh Emmlet. Fjolnir pun mengajak Emmlet untuk duel pedang di gerbang Hel. Pagi harinya, Emmlet pergi ke puncak gunung Hekla di mana gerbang Hel berada. Sebelum pergi ke puncak, Emmlet menemui mayat ibu dan adik tirinya untuk memberikan penghormatan terakhir. Lalu dia pun pergi ke gerbang Hel untuk berduel pedang dengan Fjolnir yang disebut sebagai duel Holmgang. Mereka pun bertarung dengan sangat sengit, namun Fjolnir berhasil mendominasi sehingga membuat kedua tangan Emmlet terluka. Semangat balas dendam Emmlet yang masih berkobar membuatnya berhasil bangkit dan memenggal kepala Fjolnir. Dan di saat yang bersamaan, Fjolnir berhasil menusuk jantung Emmlet. Emmlet yang sedang sakaratul maut mendapatkan penglihatan di mana Olga sedang merawat dua anak kembarnya. Hingga akhirnya Dewi Valkyrie datang menjemput jiwa Emmlet pergi memasuki gerbang Valhalla untuk bertemu dengan Odin. Dan film pun berakhir. Semoga kalian terhibur dengan pembawaan alur cerita dari kami dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel ini terus berkembang dan semakin semangat menghibur kalian dengan konten-konten film lainnya.